Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Ini adalah materi IPS kelas 8 semester 1. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran yang ini dicapai adalah menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Pertama yang dibahas adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Yang pertama adalah faktor iklim. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi, sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Di sini kita bisa melihat contoh-contoh bencana klimatik di negara-negara ASEAN. Topan Haiyan Filipina, topan Nargis Myanmar, banjir Bangkok, kekeringan di Jawa Timur, tsunami Aceh, dan banjir di Malaysia. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik adalah yang pertama, ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Yang kedua, Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang mengalami bencana badai Haiyan tahun 2014. Yang kedua adalah faktor geologi. Berkaitan dengan kondisi geologi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pergerakan lempeng bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Apabila terjadi di laut atau mempengaruhi pergerakan gelombang laut, gempa bumi dapat menimbulkan bencana tsunami. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang kecuali Singapura. Negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti barang tambang, tetapi menguasai perdagangan dan industri. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Di sini kita bisa melihat negara-negara ASEAN yang memiliki barang-barang tambang. Sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Sumber daya alam hayati dan non-hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Hutan dan laut merupakan contoh lain sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata. Negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antara negara-negara ASEAN dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia
dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Yang pertama adalah teknologi transportasi. Saat ini berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai, baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Di sini kita bisa melihat macam-macam alat transportasi yang modern. Yang kedua adalah teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu, ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Yang pertama, bertambah jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua, aspek ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Dan yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Yang ketiga adalah aspek budaya. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dan yang keempat adalah aspek keamanan. Yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Dua, narkotika dan obat terlarang semakin mudah dapat tempat. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi semakin meluas. Yang pertama, produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN lain tanpa dibebani pajak, begitupun sebaliknya. Yang kedua, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Dan yang keempat adalah pengaruh konversi lahan pertanian, industri, dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain, misalnya menjadi pemukiman atau industri. Konversi lahan menjadi fenomena yang sering dijumpai di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Yang pertama adalah lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Dan yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak negatif konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Dan yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Demikian pembelajaran IPS hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.